Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ditya Mianti Salamimba. Tetap semangat dan terus belajar. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang bertema manfaat Bimba Interview, yaitu dari tugas belajar di luar kelas hari ke-32. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari Bimba Interview? Tujuan utama ada dua. Tujuan ini yaitu yang pertama itu ada tujuan utama, yaitu agar menyukai bermain sambil belajar dengan menggunakan distance learning. Terus tujuan khususnya itu agar anak terampil atau mampu bermain baca-bacaan dengan menggunakan distance learning dan menjadikan anak ini agar terampil walaupun tidak tatap muka atau tidak bertemu secara langsung. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari Bimba Interview? Yaitu pastinya ada motivator, anak, ataupun orang tua. Kalau misalnya motivator itu jadi meningkatkan lagi kemampuan kita, karena motivator itu juga diawasi oleh tim pengawas, mentor, maupun dari orang tua murid tersebut. Di dalam distance learning ini akan menjadikan lebih fleksibel, yaitu dimana kita dapat motivator, misalnya seperti saya kuliah gitu kan. Jadi kalau misalnya saya dengan menggunakan distance learning ini ataupun Bimba Interview ini lebih memudahkan saya, karena saya bisa menggunakan atau mengajar dan membimbing secara menggunakan media handphone gitu kan, dari aplikasi maupun WhatsApp ataupun Zoom ataupun yang lainnya. Jadi saya bisa menggunakannya ini entah di rumah saya ataupun saya sedang menginap di rumah saudara saya ataupun di mana. Dan ketika nantinya misalnya saya sudah di kampus gitu kan, saya bisa mengajar, bisa dapat di perpustakaan ataupun di wilayah-wilayah kampus seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk anak juga akan merasa senang, tenang, nyaman gitu kan. Terus dan membuat minatnya ini pun tumbuh, karena dia tidak harus ke sekolah gitu. Di rumah pun dia sudah bisa belajar gitu kan. Misalnya anak ini pemalu gitu kan misalnya. Jadi anak ini tidak perlu adaptasi yang seperti apa gitu kan. Jadi dengan cara distance learning ini, kalau untuk anak ini sangat membantu menurut saya. Dan kalau orang tua pastinya akan merasa nyaman, tenang saat anaknya ini berada saat bermain dan belajar di rumah gitu kan, karena orang tua pun bisa memantau anak gitu kan, cara belajarnya, ataupun ada guru yang seperti apa gitu kan. Jadi orang tuanya juga dapat mengawasinya, dan orang tua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anak dengan baik dan benar. Jadi bisa orang tua bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh motivator ataupun guru yang sedang membimbing anak. Jadi orang tua itu dapat mengulang kembali atau merefresh kembali cara-cara untuk mengajar anak saat mengerjakan modul-modul yang telah diberikan. Terus pertanyaan yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh dari Bimba Interview? Yaitu membiasakan anak untuk belajar dimanapun dan tetap senang, dan motivator dapat memperbaiki diri, dan orang tua dapat ikut belajar bersama anak dan mentor motivator. Dan di sini dapat digarisbawahi anak belajar dimanapun. Itu maksud saya itu dimanapun juga, tidak kalau bisa jangan di tempat yang ramai gitu, karena kalau misalnya di tempat yang ramai pasti fokus anak itu akan teralihkan
ke yang lebih lebih ramai gitu, seperti misalnya bising di telinga gitu kan, pasti kan kayak anak lebih fokus ke yang lebih dia dengar gitu kan, seperti itu. Jadi lebih baik walaupun distance learning ini tetapi untuk orang tua juga dikondusifkan lagi gitu. Kalau misalnya saat bimba ini bisa diajak anaknya ke tempat yang sepi ataupun layak untuk belajar gitu, agar anak tidak hilang konsentrasinya. Terus pertanyaan yang keempat, mengapa bimba interview bermanfaat? Yaitu untuk menumbuhkan bermain dan belajar bersama bimba gitu kan, dan anak merasa senang saat belajar hingga menjadi terbiasa. Jadi maksudnya anak ini merasa senang gitu, walaupun di rumah aja gitu anak ini bisa belajar, dan anak juga bisa menjadikan belajar itu adalah kebiasaan gitu ya. Jadi belajar itu adalah kebiasaan. Jadi anak ini tidak lagi harus dipaksa-paksa kayak, "Dek, ayo sekolah, Abang, ayo sekolah," gitu kan. Tapi kan kalau hanya di rumah saja gitu, misalnya dia telat bangunnya gitu, tapi ketika dibangunin dan dia langsung semangat untuk belajar, itu langsung bisa gitu kan, tidak membuang banyak waktu untuk berjalan ke sekolah gitu kan. Lalu juga orang tua juga tidak ribet gitu, misalnya orang tua bisa sambil memasak, atau jika punya anak kecil bisa sambil mengurus anak kecil sambil melihat anaknya ini belajar di bimba, seperti itu. Terus pertanyaan yang kelima, bagaimana mengoptimalkan bimba interview? Mengoptimalkannya itu kalau menurut saya itu menggunakan jam bandul. Jam bandul itu dimana pembelajaran atau pembimbingan itu mempunyai selingan, yaitu jadi tidak seperti hanya les baca aja gitu kan. Kayak misalnya kan kita habis bermain baca-bacaan, anak bisa ke menulis ataupun berhitung sesuai dengan kemauan anaknya gitu kan. Jadi kita tidak hanya berfokus pada hitung aja gitu kan, tapi kita juga kan mengikuti kemauan anaknya, mau anak mengerjakan yang mana dulu gitu kan, karena kan kita juga berpatokan pada proses, dan kita harus berparadigma bimba juga dan menggunakan metode bimba, yaitu yang terpenting adalah fun learning. Harus dimana kita saat membimbakan itu harus menyenangkan agar anak itu pun senang saat bermain dan belajar bersama kita. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari video saya maupun perkataan atau ketidaktepatan jawaban dari saya. Saya memohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba. Tetap semangat dan terus belajar. Bye.